Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya Allah mengambil seseorang yang sangat amat berharga dalam hidup kita. Itu karena sudah tidak ada lagi hal yang bisa membuat kita sadar bahwasanya kita harus kembali kepadanya. Ujian yang sangat amat kita anggap berat, sebenarnya mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk menyadarkan kita bahwasanya, hey, kamu sudah terlalu lama lupa sama aku. Dulu aku gak menyadari itu. Yang aku tahu kewajibanku sebagai umat Islam ya sholat, mengaji. Hanya seperti itu. Sampai suatu ketika Allah ambil ibuku, yang dimana aku sangat amat bergantung kepada beliau. Padahal aku sudah menikah. Namun ketika aku ada permasalahan dalam hal apapun, dalam hal keuangan, dalam hal suamiku, aku selalu bercerita kepada ibuku. Dan gak sedikit aku meminta bantuan beliau. Dan hebatnya ibuku, beliau selalu menyanggupinya. Dan bodohnya aku, tanpa memikirkan beliau terbebani atau tidak, aku merasa fine-fine aja. Padahal mungkin beliau berusaha sebisanya dia untuk membantuku. Enggak cuma aku aja yang sangat amat bergantung pada beliau. Yang aku sadari sekarang, kenapa Allah mengambil beliau adalah ya karena bapak dan kakakku juga sangat amat bergantung pada beliau. Dan mungkin mengambil beliau adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan kita bahwasannya kamu tuh harus bergantung hanya kepadaku. Intinya begitu. Dan itu baru ku sadari sekarang setelah setahun berlalu kehilangan ibu aku. Dan baru aku tersadar bahwa seberapa lelahnya ibu aku ketika itu. Makanya aku berpesan kepada siapapun kalian yang menonton video ini untuk tidak menyia-nyiakan orang tua kalian selagi mereka masih hidup, terutama ibu. Karena ketika mereka sudah tiada, ketika bukan lagi materi yang dia butuhkan sekarang, hanya doa anak-anak yang soleh-soleha yang bisa membantu dia di sana. Karena kita tidak tahu kehidupan sesudah kita mati itu bagaimana. Jangan pernah
menyenangkan diri sendiri bahwa beliau pasti masuk surga, beliau pasti mendapatkan tempat terindah. Kita nggak tahu kehidupan setelah kita meninggal itu seperti apa. Apalagi yang namanya orang tua. Aku sekarang udah punya anak dan aku sudah menjadi orang tua, dan aku merasakan banyak hal yang harus aku tutupi dari anakku, banyak hal yang gak harus aku tunjukkan di depan anakku. Dan terkadang mungkin itu gak sesuai dengan syariat-syariat agama gitu, cuman just itu adalah hal yang gak ada pilihan lain ketika kita harus membuat anak-anak kita bahagia dan gak harus tahu kehidupan orang tuanya seperti apa. Sedangkan sedikit apapun itu yang kita lakukan di dunia ini kan Allah pasti tahu, malaikat sudah mencatatnya, dan itu harus kita pertanggungjawabkan ketika kita sudah meninggal nanti. Makanya jangan ketika kita punya saudara, orang tua ataupun apa yang sudah meninggal dan kita percaya bahwa mereka pasti memiliki kehidupan yang indah, atau mereka pasti masuk surga. Kita nggak tahu kehidupan sudah meninggal itu seperti apa. Makanya tugas kita sekarang yang masih hidup, yang masih diberi nafas oleh Allah, sayangi diri kita dengan kembali ke jalan Allah. Sayangi diri kita untuk bekal kita nanti setelah kita meninggal. Dan satu hal yang paling harus kita imani, kalau kalian masih punya orang tua, kalau kalian masih punya orang tua lengkap, bahagiakan mereka. Mau mereka kadang jengkelin, kadang mereka bikin kalian kesel, tetap ridhonya mereka itu yang membuat kalian masih hidup bernafas sampai detik ini, dan masih Allah kasih ampunan kepada kalian sampai saat ini. Itu ridhonya mereka. Kalian akan menyadari itu setelah mereka gak ada. Aku berbicara seperti ini karena aku mengalaminya. Padahal hanya ibuku yang meninggal, bapakku masih ada, tapi ridhonya begitu besar. Dan setelah beliau gak ada, aku banyak mengalami perubahan dalam hidup aku. Aku ketar-ketir. Dan guruku bilang, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berminta maaf atas nama ibu kamu. Cuma doa yang dia butuhkan di sana. Makanya buat kalian yang masih punya orang tua, bahagiakan. Gak ada, karena ridhonya mereka itu yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Semoga kita bisa selalu saling mengingatkan ya. Insyaallah apa yang kita dapat hari ini, takdir yang kita dapat hari ini, itu adalah yang terbaik dan membawa kita kepada kebaikan. Karena Allah memberi ujian, Allah memberi masalah, itu untuk membuat hambanya mengerti, itu untuk membuat kita itu sadar bahwasanya kita harus kembali kepada Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.